Saya buka dulu ya biar enak ya. Baik, sudah siap mendengarkan cerita? Yang putri siap? Yang putra siap? Kalau siap, duduknya yang rapi. Anak santri duduk rapi. Konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang duduk rapi? Sambil konsentrasi, didoakan cepat naik haji. Amin. Didoakan punya mobil Mercy. Amin. Didoakan dicium sapi. Kok dicium sapi? Didoakan punya banyak sapi. Amin. Silakan jawab salamku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jawab salamnya penuh semangat. Saya minta sekali lagi ya, karena salam adalah doa, kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adik, iya, adik-adik. Baik, sebelum sapa adik, mau sapa dulu kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Tahfidz Assalam dan para ustazah Tahfidz Assalam. Kullu amin wa antum bikhair. Semoga selalu mendapatkan kebaikan sepanjang tahun dari Allah. Untuk adik-adikku, penggemar pentol, penggemar cilok, batagor, somai, tahu isi, seblak, bakso, semoga bertambah kuat, bertambah sehat, bertambah imannya. Amin. Mana aminnya? Adik-adik, adik-adik, adik-adik. Kalau begitu, sekarang untuk mendengarkan cerita ada syaratnya. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol, kawan? Dengar cerita nggak boleh ngobrol, apalagi sambil ngompol. Kalau ngompol karpetnya jebol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk, kawan? Dengar cerita nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk snacknya remuk. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah, kawan? Dengar cerita nggak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis, kawan? Dengar cerita nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Dengerin cerita kok nangis. Cup. Loh, cup nak. Kenapa sih? Kakiku mau ida. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking, kawan? Dengar cerita nggak boleh keliling.
Tahu keliling? Jalan-jalan muter-muter. Nanti saya doakan semoga nanti kelilingnya mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Amin ya robbal alamin. Adik-adik. Adik-adik. Baik. Tadi ya kita belum kenalan ya. Sudah kenal belum dengan kakak yang berdiri di depan sini? Orangnya gagah, tinggi, ganteng dan putih. Putih ya? Kok enggak? Putih ya? Yang jujur. Habis Ramadan itu kita sudah berlatih menjadi orang yang jujur, orang yang hebat ya. Maka sekarang saatnya kita buktikan jujur apa tidak kita hari ini. Putih apa enggak putih? Kenapa kok takut jawabnya? Agak putih, yang putih cuman giginya. Kak Usman memang enggak putih, tapi juga enggak hitam. Juga bukan abu-abu. Warnanya adalah sawo mateng yang sudah mau jatuh. Kosong dong. Baik, nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Kok siluman? Bukan. Nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Kak Usman. Kok paman? Bukan. Bukan paman, bukan siluman. Tapi kakak adalah Kak Usman. Siapa? Kak Usman. Spiderman. Bukan Spiderman. Nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Kak Usman. Sebentar, diperbaiki dulu. Telinganya lagi konslet. Ya, nama kakak adalah Kak Usman. Kak Usman berasal dari Surabaya. Surabaya di mana ya? Di sana apa di sana ya? Oh, di sana. Surabaya nggak terlalu jauh, dekat sekali dengan Sidoarjo. Tetangganya Sidoarjo. Berarti adik-adik adalah tetangganya Kak Usman. Kok tetangganya Kak Usman? Kotanya yang bertetangga. Adik-adik. Iya. Adik-adik. Iya. Baik, boleh duduk lagi. Kak Usman itu di sini nggak sendirian. Kak Usman punya teman. Temannya Kak Usman itu adalah boneka. Siapa? Boneka. Bonekanya horor. Horor. Sudah tahu bonekanya apa? Burung. Iya, sudah pernah lihat? Oh, lihatnya di itu ya. Saya keluarkan dulu temennya ya. Semoga dia nggak tidur. Mana ada boneka tidur ya? Boneka itu hanya mainan ya. Ini bonekanya. Kita keluarkan. Namanya Bedol. Siapa namanya? Bedol. Panggil Bedol, sini dong. Bedol, ayo keluar. Enggak. Bedol keluar. Enggak mau. Bedol. Shh, ayo keluar yuk. Enggak. Enggak. Jangan ditarik. Enggak mau keluar. Bedol sini dong, panggil. Enggak. Belum mandi. Yang belum mandi siapa? Bedol. Bukan. Teman-teman belum mandi. Oh, teman-teman belum mandi. Sudah mandi belum? Ayo Bedol, keluar ayo. Ada yang cantik kayak Syahrini. Hah? Mana Kak? Mana? Itu yang cantik kayak Syahrini. Yang paling kecil tadi mana ya? Kak Usman bohong. Kok bohong? Mana yang bohong? Ada yang cantik kayak Syahrini. Ada nanya kecil tadi. Yang paling kecil mana? Oh, di Asna di dalam. Kenal? Yang mana? Baik, Bedol. Bedol, lihat depan. Enggak. Ayo lihat depan. Enggak. Bedol, yang sopan. Kita ini diundang di sini, ya, untuk menghibur adik-adik. Ayo, lihat ke depan. Enggak. Bikin kaget. Bedol, yang sopan. Bedol, Syahrini-nya datang. Ini lihat. Wow. Assalamualaikum. Pinter. Bedol, sekarang sapa adik-adik. Sapa dulu.
Gimana? Sapa yang baik. Sapa? Kok sapa? Bukan begitu, bedol. Hai adik-adik gitu. Bisa? Atau teman-teman. Bisa ya? Ayo bedol. Teman-teman. 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 Bukan teman-teman. Pukul-pukulan dong. Teman-teman. Ayo bedol. Teman-teman. Nah, pintar. Iya. Teman-teman. Iya. Nah, sekarang bedol saatnya bilang salam. Ayo. Ucapkan salam. Bilang salam bedol. Salam. Kok begitu? Salam yang benar bedol. Ayo. Salam yang benar. Bukan begitu. Salam yang benar kok begitu. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedol yang mengucapkan salam, bukan jawab salam. Udah. Loh, belum. Ayo. Ucapkan salam. Assalamualaikum teman-teman. Kak, apa? Teman-teman belum mandi? Sudah mandi belum? Sudah mandi di acara ini sudah mandi? Belum. Mandi apa belum? Coba dites, Kak. Disuruh ngetes, boleh dites ya? Baik. Oke, dilihat dulu teman-teman. Kak Usman apa bedol yang ngetes? Kakak. Oke, kakak yang ngetes. Nanti jawabnya saya ya. Siapa yang tadi kesini sudah mandi? Saya. Angkat tangannya yang tinggi. Ayo ulangi lagi. Siapa yang tadi kesini sudah mandi? Saya. Loh bedol sudah mandi semua. Bedol yang belum mandi. Loh. Kok lo? Ya aku udah mandi. Kamu nggak angkat tangan? Nggak bisa, aku boneka. Ya udah. Siapa yang tadi kesini sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi mandi sendiri? Saya. Siapa yang tadi mandi di kamar mati? Kok di kamar mati? Siapa yang tadi mandi di kamar mandi? Saya. Siapa yang tadi mandi dengan sapi? Konsentrasinya hebat ya. Siapa yang tadi mandi pakai sabun cuci? Saya. Sabun cuci. Kak, apa? Ada yang mandi pakai sabun cuci? Iya. Bukan, itu tadi salah jawab. Siapa yang tadi mandi pakai sabun mandi? Saya. Siapa yang tadi kesini naik sepeda pancal? Saya. Siapa yang tadi kesini naik motor? Siapa yang tadi kesini naik mobil ambulan? Betul. Iya. Nah, teman-teman sudah ada buktinya, sudah mandi. Iya. Betul, tahu nggak? Kita ini diundang di acara halal bihalal. Tutup bau. Apa Kak? Halal bihalal. Tahu nggak? Iya. Oke, kalau tahu. Apa sih halal itu? Ya halal. Loh iya. Halal itu apa? Tahu nggak artinya halal? Dalam bahasa Arab. Tutup dulu bau. Tahu apa enggak? Enggak. Oh iya, sudah kalau enggak tahu. Halal itu adik-adik artinya apa? Boleh. Apa artinya? Boleh. Atau bisa juga diartikan dengan lepas. Melepaskan yang kusut. Tahu benang? Benang kalau bulat dilepaskan. Itu namanya halal. Melepaskan yang bulat apa yang kusut. Nah, atau mencairkan yang beku. Tahu es, batu dicairkan. Mencairkan yang beku. Orang yang marah, hatinya yang beku, yang mangkel dicairkan. Ya. Bisa disebut dengan kata-kata halal. Apa? Halal. Kak, tapi kalau halal bihalal artinya berarti apa? Masa lepas dilepaskan? Bukan begitu. Ya. Halal bihalal di Indonesia itu adalah tradisi. Apa? Tradisi, bukan suatu ibadah. Bukan suatu ibadah. Hanya tradisi. Tradisi yang dilakukan oleh semua orang Indonesia. Dan tradisi itu ditiru oleh orang Malaysia, oleh orang Brunei, orang Singapura,
Ditiru tradisi kita karena tradisi kita itu baik. Hei Kak, apa? Bedol. Tahu nggak? Iya. Halal bihalal di Indonesia itu asal usulnya bagaimana? Tutup dulu. Aku tahu. Bedol tahu? Iya. Sampaikan ke teman-teman. Baik. Ayo sampaikan. Sekarang. Iya sekarang. Benar. Iya benar. Sekarang Kak. Iya. Ayo katanya tahu bagaimana asalnya halal bihalal di Indonesia itu. Aku tahu. Iya sampaikan. Tak jewer loh. Aku gak punya telinga. Oh iya sih. Baik. Bedol. Bagaimana sih asal usulnya halal bihalal di Indonesia itu? Begini ceritanya teman-teman. Iya gimana? Pada suatu hari tamat. Kok tamat? Belum. Baik. Pada suatu hari ada paman sama bibi. Kok paman sama bibi? Terus gimana? Paman sama bibi ini mau pergi. Terus dia punya satu ponakan. Keponakan apa ponakan? Keponakan. Wah, nggak sopan. Terus gimana Bedol? Bibinya akan kedatangan tamu. Lihat teman-teman. Bibinya akan kedatangan tamu. Tamu dari mana? Dari desa. Oh, dari desa. Terus gimana? Lalu bibinya itu cuma punya uang 30.000. Wih, Titi bibinya bingung. Bingung kenapa? Karena mau beri makanan apa uang 30.000 itu. Terus akhirnya bibinya nyuruh ponakannya belanja. Bibinya nyuruh ponakan belanja. Iya. Belanja kemana? Ke pasar lah. Masa ke supermarket? Baik, iya bener, ke pasar ya. Supermarket juga pasar, Bedol. Iya. Uangnya 30.000 itu nggak cukup. Nggak cukup. Lihat teman-teman, ya. Lantas sama ponakannya ditambahi. Setelah ditambahi, ponakannya belanja banyak. Ada ayam, ada bebek, ada daging sapi. Lalu dimasak. Setelah masak, sudah dihidangkan, bibinya pulang sama pamannya. Bibinya kaget. Kaget? Iya. Kan uangnya cuma 30.000 untuk masak, untuk jamu tamunya yang datang nanti. Tapi ternyata kok masakannya banyak, padahal uangnya cuma sedikit. Loh, kok bisa begitu Bedol? Terus gimana ceritanya? Terus? Iya, terus gimana? Capek. Kok capek? Sudah waktunya cerita yang terus, ayo mumpung semangat ini. Terus bibinya tanya sama ponakannya, dia khawatir masakan yang banyak tadi itu dari hasil yang haram. Karena kan uangnya cuma sedikit. Jadi dia khawatir kalau itu nanti sisanya kok banyak sekali kayak gitu masakannya dari uang yang haram. Maka bibinya tanya. Tanyanya gimana? Dia tanya pada ponakannya, bukan Kak Usman. Iya tahu, bukan saya, pada ponakannya. Tanyanya gimana? Gimana? Aku lupa. Lupa. Ayo tanyanya bibinya gimana Bedol? Ponakanku. Iya terus? Bukan kamu Kak. Oh iya, ponakannya iya. Ponakanku, kok banyak sekali yang kamu masak? Uangnya bibi kan cuman 30.000. Haram apa tidak ini? Ditanya haram apa tidak. Lantas gimana aja ponakannya? Tunggu dulu. Iya. Lantas ponakannya menjawab, tenang Bi, halal. Bi, halal. Halal, Bi, halal. Kok begitu sih? Iya Kak, benar. Kamu ini ngaco ini kalau ngomong ini ya. Bukan begitu teman-teman ceritanya. Masa gara-gara masakannya halal bi halal, jadinya halal bi halal. Iya. Bener ini ngarang apa asli? Aku bucui. Bucui. Bedol, nggak boleh seperti itu. Itu bukan begitu ceritanya teman-teman. Bukan begitu. Bedol, sudah minta maaf dulu sama teman-teman. Bedol ini ngarang ceritanya. Mangap. Kok mangap? Maaf. 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 Maaf teman-teman. Oke, minta maaf. Bedol. Kalau Bedol seperti ini, Bedol saya suruh taruh dulu dalam tas dulu ya. Enggak.
masuk dalam tas ya? Enggak. Kak Usman mau cerita? Enggak. Bedol, Kak Usman capek megang gini terus kenangannya. Bedol, coba dihibur sekali dulu dengan teman-teman ini. Bisa nggak menghibur? Bisa. Hiburnya bagaimana? Nyanyi. Nyanyi? Kok nyanyi? Iya, aku bisa nyanyi. Ngaji gitu loh? Enggak. Bisa nggak ngaji? Enggak. Yang bisa teman-teman, aku bisa nyanyi. Ngaji dulu, dicoba dulu. Bisa nggak? Nggak bisa. Baik kalau nggak bisa. Ada yang datang, Bedol. Halo, assalamualaikum temanku yang datang. Baik, Bedol. Ayo dihibur dulu, Bedol. Kalau mau nyanyi, itu biasanya dimulai dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa? Bisa. Oke. Do, re, mi ayam. Kok gitu kok mie ayam? Do, re, mi goreng. Sudah. Bedol daripada ngaco boleh dimasukin tas saja ya, Bedol ya. Semakin kemana-mana ngomongnya Bedol. Bedol masuk tas dulu. Enggak. Bedol masuk tas. Enggak. Bedol masuk tas. Tak hipnotis tidur. 1, 2, 3. 1, 2, tidur. Enggak. 1, 2, tidur. Mumpung Bedol sudah tidur, saatnya kita mulai bercerita. Kenapa? Bedolnya mangap. Benar. Tidur. Saatnya kita mulai cerita. Mumpung Bedol tidur, ya. Kalau Bedol, kenapa? Bangun. Serius. Mana tidur? Bedolnya tidur. Mumpung Bedol tidur. Kenapa? Bangun. Tidur. Tidur apa bangun? Baik. Oke, Bedol saatnya tidur. Masuk aja dalam tas, ya. Enggak. Ayo masuk. Enggak. Masuk. Enggak. Kecepet. Baik, adik-adik. Yang disampaikan Bedol bukan begitu ceritanya. Halal bihalal itu dimulai pada tahun 1948. Tahun berapa? Pada waktu itu tokoh-tokoh politik kita sedang bermusuhan, tidak akur, saling nggak menyapa. Padahal pada waktu itu bulan Ramadan. Presiden kita yang pertama namanya Pak Karno. Siapa namanya? Soekarno. Itu sedih melihat tokoh-tokoh politiknya saling bermusuhan. Lantas Pak Karno atau Presiden Soekarno meminta tolong kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Siapa? Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Maka Pak Kiainya pun disuruh datang ke istana. Dipanggil. Datang Pak Kiainya. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam Pak Kiai. Dipeluk Kiainya. Alhamdulillah Pak Kiai datang. Mari Pak Kiai, kita masuk ke dalam. Diajarlah Pak Kiainya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Maka Pak Karno pun minta tolong pada Pak Kiai. Pak Kiai, iya Pak Presiden, ada apa? Begini Pak Kiai, tokoh-tokoh politik kita ini kok saling bermusuhan ya? Kok rasa-rasanya mereka ini saling gak menyapa, bahkan saling membenci. Bagaimana caranya Pak Kiai kita bisa menyatukan tokoh-tokoh politik ini? Gampang Pak Presiden. Adik-adik, siapa yang mau hadiah? Siapa yang di sini mau hadiah? Kalau mau hadiah, syaratnya duduk rapi, konsentrasi, suara disimpan. Konsentrasi. Pandangan ke depan, suara disimpan. Lantas Pak Kiainya pun bilang, gampang Pak Presiden. Nanti kita adakan acara silaturahmi setelah Ramadan ini selesai. Hah? Silaturahmi? Iya Pak Presiden. Kita adakan pertemuan silaturahmi. Kayaknya kalau silaturahmi itu biasa Pak Yai.
kita harus pakai acara yang lain. Oh, begini Pak Presiden. Kita pakai acara halal bihalal. Halal bihalal? Bagaimana maksudnya Pak Kiai? Tahu nggak Pak Presiden? Kalau orang siwa-siwaan itu haram apa tidak? Boleh apa tidak siwa-siwaan? Orang bermusuhan itu haram apa tidak? Haram. Orang nggak menyapa itu haram apa tidak? Haram. Kalau orangnya itu membenci dengan orang lain, haram apa tidak? Berarti bagaimana Pak Yai? Lah, itu kan perbuatan haram. Sekarang kita jadikan halal. Yang benci jadi nggak benci. Yang suka, yang nggak suka menjadi suka. Yang bermusuhan menjadi akur. Ayo, kita buat yang haram menjadi halal. Kita beri nama halal bihalal. Jadi nanti yang membenci saling memaafkan, saling merangkul, bersama-sama menjadi saudara. Oh begitu Pak Yai? Iya begitu Pak Presiden. Baik, akan kita laksanakan acara halal bihalal setelah Ramadan selesai. Adik-adik, hingga saat ini acara halal bihalal kita selalu adakan setiap selesai Ramadan. Adik-adik, dites konsentrasinya dulu. Suara disimpan. Kira-kira ini suara apa ya? Suara siapa? Suara siapa? Ulangi lagi. Suara siapa? Ulangi lagi. Siapa? Ayam jantan. Pertanyaannya didengarkan. Suara siapakah ini? Yang jawab ustadzahnya, ya. Suara Kak Usman menirukan suara binatang. Kalau yang ini menirukan suara apa? Iya, suara serigala. Baik, konsentrasi. Suara disimpan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Tuhan tak beranak dan tak diperanakkan ada di dalam surat apa? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah dari Kak Usman. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan ada di dalam surat titik-titik. Suratnya paling belakang, hampir paling belakang. Anas kurang tepat, masih salah. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ayat berapa? Jangan diurut. Jangan dari Qul huwallahu ahad. Ayat berapa sayang? Ayat 3. Bunyinya ayat 3 bagaimana? Lam yalid. Betul. Ya. Tadi dapat hadiah. Hadiahnya adalah beli sapi. Hadiahnya angpau. Ya. Siapa yang mau hadiah lagi? Siapa yang mau hadiah lagi? Syaratnya konsentra. Hadiahnya banyak loh, gak sedikit loh ya. Bisa buat beli mobil nanti. Mobil-mobilan. Makanya konsentrasi. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama nabimu yang agung? Jawab Muhammad, hatinya pun bergetar. Muhammad, ya. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang solih? Maukah kau jadi anak solihah? Maukah kau jadi anak yang solih? Maukah kau jadi anak solihah? Maukah kau jadi anak yang solih? Maukah kau jadi anak yang solih? Maukah kau jadi anak yang solih? Maukah kau
Wes, diperbaiki dulu. Maukah kalian jadi anak yang solih? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang solih? Baik, kalau mau jadi anak solih, ya hormati orang tua, sayang pada saudara. Ini saudara apa bukan? Tahu nggak? Ketika kita sayang pada saudara, boleh nggak kita bermusuhan? Boleh nggak kita saling membenci? Boleh nggak kita menyakiti hati saudara kita? Siapa yang di sini pernah menyakiti hati saudaranya? Ada nggak? Andro. Siapa yang di sini pernah mengganggu saudaranya ketika ibadah, ketika sholat? Misalnya ada saudaranya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, didorong dari belakang. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh nggak mengganggu orang yang sholat? Terus, siapa yang waktu Ramadan kemarin nyumet petasan, percon? Aku. Kira-kira nyumet petasan itu merugikan orang lain nggak? Menyakiti hati orang lain nggak? Nyumet mercon. Ini merconnya, gue dini sak mini. Iki korek, dilemparkan orang jalan. Orangnya kaget. Tuor. Jantungku kabeh copot. Orang lewat orang tua. Kira-kira itu merugikan orang lain apa enggak? Katanya Nabi, la dororo wala diroro. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain. Berarti dilarang apa tidak? Dilarang. Berarti nyumet mercon dilarang. Lalu siapa lagi yang di sini suka ngerasani temannya? Siapa yang suka menggunjing? Ngerasani, tahu nggak? Sing namane Dimas iku lho. Rambutnya gundul. Kupingnya bolong. Bolong ya. Giginya itu lepas semua. Ih, medi aku. Dilani. Dosa nggak ngerasani? Lalu ada nggak di sini yang sukanya itu jahili temennya? Ada. Enak-enak duduk, pecinya diambil dilempar. Dosa nggak? Kira-kira dosa nggak seperti itu? Boleh nggak berbuat seperti itu? Tahu nggak waktu Ramadan kemarin? Ya, tahu? Kita melaksanakan banyak ibadah kan? Kita melaksanakan puasa Ramadan. Apa? Katanya Nabi, Ramadan itu adalah pembakaran. Maksudnya apa? Pembakaran apa, Kak? Boleh bakar rumah? Ya nggak boleh, masa bakar rumah? Pembakaran dari dosa-dosa kita. Dibakar bagaimana caranya? Kita menjalankan puasanya sungguh-sungguh. Jangan sampai puasanya bujui. Ingat, puasa yang tahu hanya Allah. Teman kita nggak ada yang tahu kalau kita puasa. Tapi hanya Allah yang tahu. Bisa saja kita membohongi Allah. Membohongi teman. Waktu wudhu, kita berkumur. Kalau kancaku. Enak. Lego, gak ngelak. Kira-kira tahu nggak temennya seperti itu? Kalau ibadah sholat, teman kita tahu. Kalau ibadah zakat, teman kita tahu. Tapi kalau ibadah puasa, tahu nggak teman kita? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Berarti kalian kemarin puasanya hati-hati nggak? Ada nggak yang minum air wudhu? Pura-pura wudhu tapi ngombe? Nggak ada. Berarti kalian takut nggak sama Allah? Takut dong. Karena itu takut, maka semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sehingga dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar, diampuni oleh Allah. Sehingga kita kembali menjadi orang yang suci. Menjadi kembali apa? Orang yang apa? Tapi kalau punya dosa sama teman, bisa nggak kembali menjadi orang yang suci? Ayo. Suaranya siapa ini?
Adik-adik, siapa yang mau hadiah? Hadiah akan diberi bagi anak yang duduknya rapi. Hadiahnya handphone merek Swallow. Kok merek Swallow? Hadiahnya masih ada banyak. Siapa yang mau hadiah? Cari yang baru aja hadiahnya. Ada uang yang baru untuk diberikan pada adik-adik semua. Siapa yang mau hadiah? Yang ngobrol nggak mau hadiah ya? Ada uang. Siapa yang mau hadiah ya? Nanti yang bisa jawab pertanyaan, duduk rapi, dapat hadiah. Kira-kira kita bisa nggak kembali suci, kembali menjadi bersih? Masih, tapi kita masih punya dosa sama teman. Masih punya salah sama teman. Kira-kira kembali suci apa enggak itu? Belum bisa. Berarti kesalahan kita kepada teman harus mendapatkan maaf dulu. Kita sudah dapat maaf dari Allah dengan ibadah sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi kepada teman, kita belum dapat maaf kalau kita enggak minta maaf. Makanya diadakan acara halal bihalal, ya, kembali suci di hari yang fitri. Hari fitri itu apa sih? Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Id itu kembali, fitri itu sarapan. Benar, Idul Fitri adalah kembali makan atau kembali sarapan. Karena fitri bukan berarti suci. Kalau suci itu namanya fitrah. Apa? Fitrah. Kalau fitri adalah kembali sarapan. Adik-adik, siapa yang dari Idul Fitri ini kepingin hatinya kembali suci, bersih? Tahu nggak? Kalau masjid itu tempatnya suci apa enggak? Kalau mau sholat di masjid, badan kita harus suci apa kotor? Boleh nggak ada najis? Boleh nggak ada kotoran? Berarti kita harus bersuci dulu. Allah itu maha suci. Surga itu milik Allah. Surga tempat yang suci. Siapa yang ingin masuk surga? Ingat, surga tempat yang suci. Siapa yang ingin masuk di surga, masuk di tempat yang suci? Boleh nggak masuk di surga dalam keadaan nggak suci? Berarti kita harus mensucikan hati kita, mensucikan diri kita. Dengan apa tadi adik-adik? Dengan ibadah dan meminta maaf kepada sesama yang pernah kita sakiti. Betul? Baik, ini saatnya Kak Usman mau bercerita. Ceritanya dimulai dari pada waktu subuh hari. Pas waktu subuh, santri-santri di pondok pesantren pada bangun semua. Bangun, sudah subuh. Ayo kita sholat subuh dulu. Setelah itu nanti kita sholat id. Alhamdulillah, sekarang sudah Idul Fitri ya? Iya, ayo kita sholat subuh dulu. Habis sholat subuh, para santri pun makan dulu. Karena sunnahnya Nabi, sebelum berangkat sholat id, disunahkan makan terlebih dahulu. Maka santri-santri pun makan. Makan kurma, ada yang makan jajan, ada makan pisang, ada yang makan bakpia, bakpo, bak sampah. Bak sampah. Masa bak sampah dimakan? Kebetulan pondok pesantren ini punya peternakan yang begitu luas. Punya banyak ayam, punya banyak bebek, punya banyak sapi. Maka Pak Kiainya pun memerintahkan semua santrinya untuk berangkat sholat id di lapangan. Santri-santriku. Nggih Pak Yai. Nggih Pak Yai. Iya Pak Yai. Saatnya kalian berangkat dulu. Pergilah engkau berangkat sholat id di lapangan sana. Di lapangan dekat rumah ini, dekat pondok ini. Baik Pak Yai. Baik Pak Yai. Pamit dulu. Pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cium tangannya Pak Yai. Mereka pun berangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Santri-santrinya pun pada menjalankan sholat id. Setelah sholat id, mereka pun kembali. Kembalinya jangan lewat jalan yang sama, cari lawan jalan yang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berangkat lewat jalan yang lain, pulang pun jalan yang lain. Beda jalannya, tidak jalan yang sama. Itu sunnahnya Nabi. Santrinya banyak, mereka pun kembali ke pondok. Sampai di pondok, mereka pun salaman pada Pak Yai, minta maaf pada Pak Yai, mencium tangannya Pak Yai semua. Setelah selesai, Pak Yainya pun berkata, murid-muridku, enggak, sekarang ini sudah Idul Fitri, kita sudah merayakan kemenangan. Menang, kita menang. Ya Pak Yai, kita benar menang. Kita menang melawan hawa nafsu. Pinter. Murid-muridku semua. Iya Pak Yai. Iya Pak Yai. Iya Pak Yai. Saya pingin minta tolong ini. Tolong apa Pak? Kira-kira ini kan Idul Fitri. Kira-kira ada nggak yang mau masakin Pak Yai yang enak? Hah? Masak? Kami semua pinter masak. Hebat. Kalian ini semua santri-santriku pinter hafal Al-Quran semua. Iya. Sholatnya selalu dijaga. Betul. Pinter masak. Betul. Pinter komputer. Betul. Pinter ngopusi. Boten. Masa pinter ngapusi? Karena kalian pinter semua, Pak Yai ingin kalian ini memasakkan sesuatu yang paling enak untuk Pak Yai. Hah? Masak paling enak? Iya. Masak ayam. Silakan ayamnya mau diapakan saja. Silakan ayamnya mau dibuat sate boleh, opor boleh, mau dibuat apalagi ayam itu ya, kare boleh, dan lain-lain. Oh begitu. Baik, ayo kumpulkan semua teman-temanmu. Maka para santrinya pun berkumpul. Mereka pun menghadap Pak Yai. Ya, perintah Pak Yai hari ini, kalian disuruh masak yang enak. Masing-masing satu santri 1 ekor ayam. Hah? 1 ekor ayam? Silakan ambil dulu. Ayamnya di kandang. Ayamnya banyak. Maka santri-santrinya pun bergegas mengambil ayam-ayam itu tadi. Ada yang ayamnya terbang, ada yang ayamnya sembunyi, ada yang ayamnya sudah dipegang erat oleh santri-santri tadi. Sehingga pada akhirnya para santri pun berhasil membawa 1 ekor ayam. Tiap orang 1 ekor ayam. Mereka pun menghadap Pak Yai. Sampai di depan Pak Yai. Pak Yai, aku sudah dapat ayamnya. Pak Yai, ayamku kecil. Ini buntutnya nggak ada. Pak Yai, ayamku ini Pak Yai. Lihat, sudah lemes, kena peteng. Mereka pun mengumpulkan ayam-ayamnya tadi. Maka setelah ayamnya berkumpul, santrinya berkumpul. Begini. Aku punya tugas untuk kalian semua. Aku ingin makan ayam yang enak, tapi kalian punya syarat yang harus dilakukan. Apa syaratnya Pak Yai? Apa syaratnya Pak Yai? Apa syaratnya Pak Yai? Syaratnya adalah sembelih ayam ini dengan menyebut nama Allah. Ya pastilah Pak Yai, masa mau menyebut yang lainnya? Ya hanya nama Allah kalau menyembelih. Tapi ketika menyembelih jangan sampai ada yang melihat. Bisa nggak? Gampang, bisa Pak Yai. Gampang Pak Yai, itu bisa diatur. Gak ada yang melihat, gampang. Yang penting
Syaratnya nggak ada yang lihat Pak Yai ya? Iya, yang penting tidak ada yang melihat. Ini sekaligus ujian untuk kalian. Ramadan kalian berhasil, ibadahnya begitu full, ibadahnya begitu sungguh-sungguh. Saatnya kita uji, apakah di antara kalian adalah orang-orang yang benar-benar kembali ke suci. Maka santri-santrinya pun bergegas. Ada yang pergi ke atas gunung. Aduh, pengen cari tempat yang aman, gak ada yang lihat, cek angele ya. Naik di atas gunung. Ada yang manjat gunung. Ada yang sembunyi di balik batu. Hah? Gak ada yang lihat. Aku di balik batu ini aja. Ini ayamnya tak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya mati. Ayamnya mati. Asik. Are, alhamdulillah ayamnya mati. Halo ayam. Ayam. Ada yang menyembelinya sembunyi di belakang rumah. Nggak ada orang ya? Jangan ngintip. Tutup mata, aku mau beli ayam ini loh. Dilihat. Sembunyi di belakang rumah. Ada lagi yang sembunyi di dalam WC. Sembeli di mana ya? Di WC ini aja. Buka pintu WC. Katanya Pak Yai masuk WC itu baca doa dulu. Siapa yang hafal doanya masuk kamar mandi? Angkat tangan, dapat hadiah langsung. Sini saya. Itu sudah nunjuk. Sini. Ayo, doa masuk kamar mandi. Sini sayang kalau gitu, berdiri. Ayo, hafal apa enggak ya? Enggak hafal. Allahumma inni a'udzu. Pelan-pelan, gak usah cepet-cepet. Siapa yang bisa menyempurnakan, memperbaiki? Ada? Coba diperbaiki dulu yang baik. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dapat hadiah. Luar biasa kan? Enak kan? Hanya itu aja dapat hadiah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri apa kaki kanan? Kiri. Bener. Gak pakai kaki kanan. Kaki kiri. Kayak mau buang hajat aja masuk kamar mandi. Masuk beli ayam di kamar mandi. Ya wis, yang penting gak ada yang lihat. Ditutup. Saatnya beli ayam. Engko ditelok semut. Semut minggir. Ada lapa-lapa. Minggir lapa-lapa. Jangan dibunuh, binatangnya Allah. Minggir. Beleh. Bismillah. Kok mau bismillah njero kamar mandi? Berarti kau oleh nang kamar mandi. Aku metu sih. Bingung ning ndi aku belene iki. Ada lagi yang mencoba menyembelinya di tempat yang paling jauh di tengah sawah. Ketika dia berjalan, ada makhluk besar membuntutinya. Siapa nang buriku? Siapa ya di belakangku? Dan makhluk yang besar tadi sudah tepat berada di belakang orang itu. Siapa ya? Saya tak kerayangi, tak raba. Siapa di belakangku? Diraba. Ada bulunya. Lah. Ada tanduknya. Ini monster ini. Siapa kira-kira? Tak telok aneh tak lihat dulu. Aku wedi. Dia kaget, makhluknya ikut kaget. Siapa yang ikuti? Wala sapi, kayak hatiku ndretek kayak garak aku kaget. Sapi pulang sana. Pulang. Sapi pulang. Pulang. Ya wes kalau nggak pulang tak tinggal. Masa sapinya gitu. Ini pun menyembelih di tengah sawah. Semuanya sudah berhasil menyembelih di tempat-tempat yang sepi. Gak ada yang melihat. Bahkan semut pun yang mau melihat disuruh minggir. Ada kodok yang mau melihat, minggir. Sapi mau melihat, minggir. Ada seorang santri yang bernama Hasan.
Dia bingung. Di mana aku mau menyembeli ini ya? Coba di pojok sana, aku mau menyembeli. Ketika sudah dapat sampai di tempat yang pojok, yang sepi, mau menyembeli, bismillah. Katanya Pak Yai, gak boleh ada yang lihat. Gak bisa dong. Di mana aku ini nyembelinya? Dia coba kemana-mana. Jalan ke atas gunung, ke belakang rumah, ke belakangnya kebun, atau di belakangnya pohon yang besar. Semuanya dia sulit untuk menyembeli. Berapa jam kemudian, santri-santri sudah memasak ayam. Ayamnya sudah jadi. Ada yang dibuat sate, opor, kari, dan lain sebagainya. Ada yang buat soto. Hanya Hasan yang bingung. Ketika semua berkumpul, ayo silakan berkumpul semua. Aku pengen tahu apa yang kalian masak. Santri-santrinya berkumpul semua. Pak Yai, niki sate. Gaweanku lah sate Ponorogo. Dia sapi. Aduh, punya saya Pak Yai, sate Madura nih Pak Yai. Enak nih Pak Yai, tak iya. Semuanya menyodorkan pada Pak Kiainya, pada gurunya, masakan yang enak-enak terbuat dari ayam semua. Hanya Hasan yang masih pegang ayam, masih hidup. Loh Hasan, kenapa ayammu masih kamu pegang? Aku bingung Pak Yai. Bingung kenapa? Katanya Pak Yai kan diperintah harus menyembeli ayam ini atas nama Allah dan tidak ada yang boleh melihat. Iya, benar. Bukankah teman-temanmu ini menyembelinya di tempat yang sepi, nggak ada yang melihat? Iya benar. Iya Pak Yai, bahkan semut aja tak tutupi matanya. Bahkan cecek itu tak suruh minggir. Tak suruh hush, tak gosok Pak Yai. Tidak ada yang lihat. Tenang Pak Yai, semuanya nggak ada yang lihat. Lah Hasan, bagaimana engkau kok masih tidak bisa menyembeli ayammu? Aku bingung Pak Yai. Pak Yai sudah menyuruh aku carilah tempat yang sepi yang nggak ada yang melihat. Tapi Pak Yai, dimanapun aku berada, meskipun di tempat paling sepi sekalipun, dalam kamar yang gelap gulita Pak Yai, aku minta maaf. Kenapa? Kenapa engkau menangis? Aku takut Pak Yai, karena tidak ada satupun yang bisa nggak melihat perbuatanku kecuali hanya Allah yang maha melihat Pak Yai. Allah yang melihat, Allah maha melihat Pak Yai. Aku takut karena perintahnya Pak Yai, carilah tempat yang sepi, nggak ada yang melihat. Tapi tidak ada satupun tempat yang sepi yang tidak bisa dilihat oleh Allah, karena Allah itu maha melihat Pak Yai. Allah maha tahu. Aku takut sama Allah Pak Yai. Alhamdulillah Hasan, engkau adalah santriku yang berhasil nak di bulan Ramadan. Engkau adalah santriku yang takut kepada Allah. Engkau adalah santriku yang benar-benar mengetahui Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui. Allah maha melihat semua perilakumu. Allah maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu Allah mengawasimu. Baik adik-adik ya, semoga cerita yang disampaikan Kak Usman ini manfaat untuk adik-adik, bahwa Allah maha melihat. Kita tidak perlu lagi menyakiti hati siapapun, tidak perlu lagi menyakiti hati teman kita atau mengganggu teman kita, merasani teman kita, karena Allah maha tahu. Kita takut berbuat dosa ya adik-adik ya. Takut nggak dengan berbuat dosa? Siapa yang takut dengan dosa? Makanya kalau takut, selalu ibadahnya ditingkatkan, agar nanti ketika kita nanti meninggal dunia, kita bisa masuk surganya Allah. Terima kasih adik-adik ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Kak Usman ya. Sekian apa yang disampaikan Kak Usman, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya, ngantuk ya.